Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini izinkan saya, Nova Mira Iskulandari, selaku mahasiswi KKN Pencegahan Penanggulangan Dapat COVID-19, kelompok 7 Universitas Pendidikan Indonesia, tentunya dengan dosen pembimbing lapangan saya, yaitu Bapak Nur Wahid Abdul Majid, menyampaikan ya edukasi kepada masyarakat sekitar untuk tanggal 9 ini nih, tanggal 9 Desember ini 2020, sedang ada apa sih? Ayo, penasarannya. Nah, kita semua lagi libur ya, karena libur ada apa? Tarara, ada pilkada serentak tahun 2020. Wow. Nah, pilkada ini wow banget ya, karena dilaksanakan pada era pandemi ya, pandemi COVID ya. Tapi kita tidak perlu khawatir ya, karena terdapat infografis ya, sumber dari Fajrian ya, atau naskah dari Geovice ya, sumbernya dari PKPU nomor 10 tahun 2020, dan ini juga ada dalam CNN Indonesia ya. Nah, salah satu artikel berita CNN bahwasannya memang sangat penting ya membuat aspirasi atau penyuaraan itu, karena sebagai wujud partisipasi kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi kita tetap harus semangat meskipun di era pandemi dalam berpartisipasi politik. Nah, selanjutnya, bagaimana sih caranya penyoblosannya? Ternyata ada aturan mainnya nih, yang udah diatur oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Nah, jadi yang pertama, itu tuh satu TPS atau tempat pemungutan suara maksimal 500 orang. Jadi tidak ada lebih dari itu. Dan petugas TPS juga memastikan tidak ada penumpukan dari jumlah pemilihnya atau orang-orangnya, seperti itu. Jadi memang sangat disiplin sekali gitu ya. Selanjutnya, gunakan paku. Nah, dalam cara menggunakan pakunya itu harus steril. Bagaimana sih? Jadi pemilih ketika mencoblos surat suara itu tetap menggunakan paku yang disediakan oleh petugas TPS dan wajib menyemprotkan paku dengan desinfektan secara berkala. Jadi petugas TPS tersebut menyemprotkan desinfektan secara berkala gitu ya ke pakunya gitu. Jadi memang paku itu dijamin steril gitu kan. Jadi tidak ada istilahnya virus-virus yang menempel gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi memang adanya penyemprotan oleh petugas TPS-nya. Selain itu juga wajib memakai masker menutupi hidung sampai dagu. Nah, untuk petugas TPS itu juga menggunakan masker sarung tangan sekali pakai dan pelindung wajah seperti itu ya, atau face shield ya. Nah, selanjutnya untuk pemilih, pengawas dan sanksi itu juga mengenakan masker dan sarung tangannya sekali pakai gitu. Jadi emang nggak berkali-kali pakai gitu. Jadi cukup yang sekali pakai seperti itu. Selanjutnya juga diwajibkan cek suhu tubuh. Wow. Nah, tentunya juga ada alatnya ya. Nah, di sini juga pemilih bersuhu 37,3 derajat Celcius harus didampingi saat mencoblos. Nah, seperti itu. Jadi harus didampingi. Selanjutnya, saksi dan pengawas yang bersuhu 37,3 derajat Celcius tidak boleh masuk TPS ya. Nah, harus diganti seperti itu. Jadi, untuk pengawas dan sanksinya itu harus diganti apabila suhunya 37,3 ya. Berikut, selanjutnya ada aturan juga tidak mencelupkan jari ke tinta. Nah, sudah biasa ya kita mengetahui ya bahwasannya untuk mengetahui tanda orang tersebut sudah memilih ya, pemilih tersebut sudah memilih, yaitu dengan adanya tanda ya, tandanya tinta berupa warna ungu, warna biru ya, di kelingking ya, atau di telunjuk. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada perbedaan regulasinya, yaitu untuk tidak mencelupkannya langsung ke tinta, tetapi di berupa tinta semprot ya. Jadi petugasnya itu menyemprotkan itu ya, menyemprotkan tinta tersebut, jadi menggunakan tinta semprot, tidak menggunakan tinta celup, dan diteteskan saja gitu tintanya. Jadi memang KPU-nya, petugas KPU-nya itu mengganti tinta celup dengan tinta semprot dan tinta tetes ya, untuk diteteskan di jari pemilih. Jadi tetap ada tandanya seperti itu. Nah, selanjutnya petugas TPS juga menyediakan masker, sarung tangan sekali pakai jika ada pemilih yang tidak mengenakan. Jadi memang sudah difasilitasi ya untuk masker dan sarung tangannya gitu ya. Jadi memang sangat penting sekali adanya pilkada serentak tahun 2020 ini, dan semoga kita tetap semangat dalam menjalani aktivitas meskipun di era pandemi ya. Ini sangat penting sekali, dan juga tetap disiplin ya dalam melaksanakan 3M seperti menjaga jarak, mencuci tangan juga. Jadi habis aktivitas dari mencoblos juga kita melakukan cuci tangan ya dengan bersih seperti itu, dan tetap menjaga jarak.
seperti itu. Oke, dan tetap menggunakan masker ya, jadi dengan aman seperti itu. Dan juga sudah dijelaskan juga ya di infografis tersebut ya. Subhanallah, alhamdulillah ya. Memang hal ini sangat perlu diterapkan untuk disiplin kita. Baik, sekian dari saya pemaparannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadilah pemilih yang bijak serta cerdas, bahkan kita bisa menyuarakan suara kita. Ya, amin, amin, Allahumma amin. Tetap jaga kesehatan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.